المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وانصرهم ولرضا الله عن رسول الله نية صالحة وجب كل خير ولتوفيق كل شر بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Hatta yuqalu liqalbika wasirruka la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. La takhafa, jangan khawatir, jangan takut wahai Musa dan Harun. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Innani sesungguhnya kami Allah, kata Allah, ma'akuma bersama kalian Musa dan Harun. Asma'u, aku mendengar, wa ara, dan aku melihat. Kama qala dzalika li Musa wa Harun. Kama qala, sebagaimana Allah berfirman, dzalika yang demikian itu, li Musa, kepada Nabi Musa, wa Harun, dan kepada Nabi Harun alaihima assalam. Ma anta minhum li anna ma'aka khifdul ilmi bila amalin fala jaruma la takunu warisan. Al wirasah innama tasihhu bil ilmi wal amal wal ikhlas. I'rif qadraka wala tatatawala ila syai'in hatta yuqsamu laka wa fikil haqqa azza wa jal fi maqdurihi fala jarama yuwaffiquka wa yulattifuka bika wa yahmalu anka al-anfal wa yarfaqu bika dunyan wa akhiratan. Ma anta minhum, ma anta tidak ada kalian, anta kamu, minhum dari mereka. Mereka maksudnya adalah yang mendapatkan firman Allah la takhafa, ataupun istilahnya yang tidak mendapatkan pemberian Allah, kasih sayang Allah, la takhafa. Kenapa? Ma anta minhum, tidak ada kalian, minhum dari mereka, li anna ma'aka, karena sesungguhnya bersamamu itu khifdul ilmi, hanya menghafal ilmu, bila amalin, tanpa diamalkan. Fala jaroma la takunu warisan, maka dipastikan kamu tidak bagian orang yang mendapatkan warisan atau mewarisi yang seperti itu. Wal wirasah innama tasihhu bil ilmi wal amali wal ikhlas, karena sesungguhnya sahnya warisan, orang yang mendapatkan waris itu adalah sekiranya bil ilmi, orang itu mempunyai ilmi, wal amal, kemudian orang itu mengamalkan ilmunya, wal ikhlas, dan ikhlas dalam mengamalkan ilmunya. Syekh Musannaf menukil suatu ayat Al-Quran, la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Ketika orang itu benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah dijamin orang itu tidak akan takut kepada siapapun, diperintahkan oleh Allah tidak akan takut kepada siapapun, karena dijamin Allah selalu bersama mereka, mendengar apapun yang terjadi, melihat apapun yang terjadi yang dialami oleh orang tersebut. Itu adalah kisahnya Nabi Musa sama Nabi Harun ketika beliau diperintah oleh Allah untuk mendatangi Fir'aun, yaitu raja yang begitu sangat kejamnya, yang begitu sangat bengisnya terhadap orang-orang yang dakwah itu sendiri, orang yang orang yang berdakwah. Asal mulanya ya istilahnya bahasa Nabi Musa, Nabi Harun ketika diperintah oleh Allah adalah merasa takut. Tidak awalnya bahasanya adalah takut untuk menghadapi Fir'aun. Kemudian Allah menjamin adalah la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Jadi jangan takut. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Aku melihat, aku mendengar. Itu adalah jaminan Allah kepada Nabi Musa, Nabi Harun. Tetapi kemudian beliau Syekh Abdul Qadir Jailani menggambarkan perumpamaan pembelajarannya adalah ma anta minhum li anna ma'aka khifdul ilmi bila amalin. Tapi kita tidak mendapatkan seperti itu. Kenapa? Karena kita belajar hanya sebatas untuk memahami ilmu saja. Kita hanya menghafal ilmunya saja, kaidah-kaidahnya saja, tetapi tidak mau
mengamalkan. Jadi kita tidak bisa mewarisi apa yang diberikan Allah kepada Nabi Musa, Nabi Harun yang seperti itu. Karena kita hanya sebatas belajar untuk tahu ilmu, tetapi tidak mau mengamalkan ilmu itu sendiri. Orang yang bisa mewarisi itu ketika dia mau belajar, mengamalkan, dan mengamalnya pun juga harus dengan ikhlas. Kalau tidak ya tidak bisa mendapatkan warisan yang seperti itu. If i'rif qadraka wala tatato wala ila syai'in lam yuksam laka. Ini bahasanya adalah Sabtu Qadir Jilani yang memberikan suatu penegasan adalah supaya kita tahu diri bahasanya ya. I'rif qadraka wala tatato wala ila syai'in lam yuksam laka adalah kenali dirimu sendiri, kadarmu itu siapa ya. Jangan terlalu panjang angan-angannya. Jadi kenali dirimu sendiri, sadari siapa dirimu terlebih dahulu. Jangan terlalu panjang angan-angan. Perasaanmu jangan terlalu tinggi. Adalah kenali dirimu terlebih dahulu. Nah, sekarang banyaknya umumnya adalah kita itu terjebak dengan bahasa seperti ini. Tatato wala ila syai'in. Adalah kita itu semuanya kebanyakannya adalah terjebak dalam tatawul, terlalu panjang perasaannya, terlalu tinggi perasaannya, terlalu panjang angan-angannya. Perasaannya adalah kita kenal dengan ustadz, kita jadi ustadz. Kita kenal kiai, perasaannya sudah jadi kiai. Kita kenal pejabat, perasaannya kita tinggi derajat. Ini seperti itu belajaran. Nah, ketika seperti itu, ya akhirnya kita tidak akan mendapatkannya semuanya itu. Makanya ada bahasa pepatah itu orang itu tidak akan bisa menjadi orang yang pandai kalau sudah merasa pandai, kalau sudah tatawul terlebih dahulu. Orang itu tidak akan bisa menjadi baik kalau sudah merasa bahwa dirinya baik. Itu tatawul terlebih dahulu. Jadi semestinya bukan tatawul, bukan perasaannya yang didahulukan, tetapi adalah dikaji ilmunya, dipraktekkan dengan ikhlas, baru dia akan mendapatkan, bukan dengan perasaan. Wa fikil haqqa azza wa jalla fi maqdurihi fala jarama yuwafiquka wa yatufu bika. Yang penting adalah wa fikil haqqa, kita wajib cocok atau kita wajib menerima dengan lapang dada apapun yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Fi maqdurihi fala jarama yuwafiquka wa yatufu bika. Kalau kita mau merasa ridho dengan apapun yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita, maka pasti Allah akan menolong kita, pasti Allah akan menyayangi kita, gitu ya. Kalau kita mau rela ridho dengan apapun yang telah ditakdirkan oleh kepada Allah kepada kita, seperti yang yang disabdakan Nabi kita Muhammad SAW idza batala innallaha yabtali abdan ya. Allah itu akan selalu menguji hambanya. Kalau hambanya diuji kok sabar, maka orang itu dipilih oleh Allah. Tapi kalau orang itu sanggup untuk ridho dengan ujian Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya terpilih, tetapi orang-orang itu menjadi kekasih oleh Allah, menjadi pilihan-pilihan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ijtabahu ya. Itulah bahasa di sini ditegaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani adalah yang penting kita cocok, ridho, merasa lapang dada, menerima apapun takdir Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah menyayangi kita. Pasti Allah akan selalu menolong kita. Wa yarfuqu bika dunyan wa akhiratan. Allah pasti akan menyayangi kita dalam kehidupan kita di dunia ini, bahkan di akhirat nanti, terlebih-lebih di akhirat nanti. Al-mu'minu idza qawiya imanuhu sumya muqinan. Orang mukmin kalau imannya kuat, itu nanti orang itu mendapatkan sebutan orang yang yakin. Ada mukminun, ada yuqinun ya. Ketika imannya begitu kuat, nanti menjadi derajatnya meningkat menjadi muqinun, orang-orang yang yakin. Wa idza qawiya summa idza qawiya iqanuhu sumya arifan. Ketika orang itu kuat keyakinannya, yakinnya sudah kuat, maka sumya arifan, orang itu disebut orang yang makrifat, tahu ya, orang yang tahu. Iman itu kan suatu keyakinan Pak ya, tapi dia belum tahu, belum melihat, bahasanya kan demikian.
Kemudian kalau iman itu kuat, sudah yakin, tidak bisa digoyahkan. Tetapi juga belum tahu. Tetapi kalau sudah keyakinannya kuat, meningkat menjadi tahu. Jadi adalah seakan-akan melihat, seakan-akan menyaksikan. Itu ketika yakinnya sudah kuat. Di dalam surat apa ini ada? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alhaakumut takasur ya. Itu kan saufa ta'lamun summa kalla saufa ainal yakin dan seterusnya. Itu adanya bahasanya demikian. Kemudian summa idza qawiyat ma'rifatu summa aliman. Kemudian ketika orang itu pengertiannya kuat, maka kemudian disebut sebagai orang yang alim. Alim ini bahasanya ada alim di atas ma'rifat ya. Kadang-kadang kan persepsi kita secara umum adalah ma'rifat itu lebih tinggi dibandingkan alim, ulama. Nah, di sini bahasa alim itu bisa jadi seperti itu, bisa jadi lebih tinggi. Makanya ada bahasa aliman bihukmillah wa aliman billah. Nah, yang dijadikan aliman ma'rifat ini adalah orang yang aliman billah, orang yang benar-benar alim dengan Allah. Ada orang alim dengan hukum-hukum Allah. Ulama yang begitu sangat tabakhur, bahasanya nyegoro ilmunya, ilmu agamanya. Tetapi ada orang yang bahasanya aliman billah, orang yang begitu sangat tinggi ma'rifatnya kepada Allah. Ini aliman billah. Nah, di sini adalah orang yang ma'rifatnya kuat, maka sebutan orang itu adalah aliman, orang yang alim billah. Wa idza qawiyat ilmuhu summiya muhibban. Kemudian kalau kuat alimnya, ilmunya, summiya muhibban, maka dia akan mendapatkan ataupun meningkat derajatnya menjadi muhibban, orang yang mencintai. Makanya bahasanya adalah orang itu tidak mungkin mencintai Allah kalau tidak kenal Allah. Makanya ada bahasa di Bali adalah orang yang makrifat kepada Allah pasti mencintai Allah gitu ya. Nah, akhirnya kalau orang itu tidak makrifat kepada Allah, ya bayangannya sulit orang itu bisa bahasanya mencintai Allah. Qawiyan ilmu sumya muhibban. Wa idza qawiyat mahabbatu sumya mahbuban. Ketika cintanya sudah kuat, barulah orang itu dikatakan mahbub. Nah, jadi adalah orang itu mencintai dulu baru dicintai. Umumnya kita tidak. Nah, umumnya kita adalah untuk kelas-kelas kita pada inginnya dicintai tapi tidak mau mencintai. Ya egois. Kalau orang itu mencintai, dia menenggelamkan dirinya pada yang dicintai, bukan menarik orang yang dicintai untuk selalu mengikutinya ya. Itu orang cinta. Jadi kalau orang yang diinginkan itu selalu mengikuti dirinya, itu bukan cinta, tapi dia ingin dicintai, memaksa orang lain untuk mencintai dirinya. Nah, orang itu tidak akan dicintai kalau dia tidak mau mencintai dulu. Di sini bahasanya demikian. Allah tidak akan mencintai seseorang kalau orang itu sendiri tidak mau mencintai Allah. Wa idza sakhalahu dzalika summiya ghaniyan muqarriban musta'nisan yasta'nisu bi qurbillahi azza wa jalla. Kemudian ketika sudah sah, sudah benar, yang demikian adalah mulai iman, kemudian meningkat ke yakin meningkat kepada ma'rifat meningkat kepada alim meningkat kepada mencintai, meningkat lagi dicintai, maka orang itulah yang dikatakan orang yang sudah ghaniyan muqriban, orang yang sudah benar-benar kaya, orang yang benar-benar sudah dekat dengan Allah, orang yang bisa merasa tentram dekat dengan Allah. Nah, kalau sudah tentram dekat dengan Allah, maka dia selalu resah ketika bersama makhluk Allah. Yasta'nisu bi qurbillahi ta'ala ala asri hikmatihi yutli'uhu ala asri hikmatihi wa ilmihi wa sabiqatihi wa lahiqatuhu wa amruhu wa qadruhu wa yakunu dzalika ala qadri rasatihi walayati. Adalah ketika orang itu sudah benar-benar dekat dengan Allah, maka Allah akan melihatkan segala-galanya kepada orang tersebut. Termasuk adalah rahasia-rahasia hikmah ataupun ilmu Allah, atau bahkan iradat Allah ya. Wasabiqatihi adalah iradat Allah. Walahiqatu amruhu wa qadruhu. Takdir dan iradat Allah, kehendak Allah diperlihatkan kepada orang tersebut.
Makanya bahasa orang melihat sesuatu yang akan terjadi itu kalau orang itu nanti bahasanya tadi dilihatkan oleh Allah. Nah, orang yang dicintai oleh Allah diperlihatkan oleh Allah apapun yang dirahasiakan oleh Allah. Tapi bahasa yang seperti ini ya, orang itu tidak akan menampakkan. Kalau orang itu menampakkan berarti dia telah mengingkari ataupun adalah menciderai kepada yang dicintainya. Jadi bahasa apa jana? Kewalian. Allah ketika menampakkan sesuatu kepada orang itu adalah rahasia Allah. Berarti kalau orang itu mencintai Allah tidak akan pernah menjelaskan, menceritakan sesuatu yang gaib kepada orang lain. Kalau orang itu menceritakan gaib yang diperlihatkan Allah kepada dirinya, berarti dia telah bahasanya mengingkari ya, atau menodai cinta Allah terhadap dirinya. Itu rahasia Allah kok diceritakan kepada orang lain. Berarti dia telah menciderai cintanya Allah terhadap dirinya, mengingkari cintanya Allah kepada dirinya. Makanya jangan terkecoh ketika ada orang cerita ngalor ngidul ini itu, wah nanti gini, wah itu wali. Ya, tidak bisa seperti itu. Karena kalau dia benar-benar mencintai Allah, yang diketahui tidak mungkin diceritakan orang lain. Itu rahasia Allah. Tidak mungkin orang yang mencintai menjelaskan menceritakan rahasia yang dicintainya kepada orang lain. Wa amru qadri yakun qadran. Nah, semuanya itu bisa didapatkan itu adalah ala qadri khalasatihi ya. Bahasanya tergantung ataupun istilahnya sebatas seberapa bersihnya hati orang itu. Kalau hari itu orang kotor, ya tidak bisa seperti itu. Bersih maksudnya di sini adalah di dalam hatinya tidak ada makhluk, yang ada hanya Allah. Kalau di dalam hatinya masih ada makhluk, berarti masih kotor. Kalau masih kotor tidak bisa mendapatkan apa yang digambarkan seperti tadi itu. Kharijun biqalbihi anil khalqi. Orang yang sudah seperti itu adalah kharijun biqalbihi anil khalqi. Di dalam hatinya sudah mengeluarkan makhluknya. Makhluk semua yang ada di dalam hatinya sudah dikeluarkan. Berarti bahasa seperti ini. Ketika dia beribadah tidak peduli lagi dengan surga ataupun neraka. Surga neraka itu adalah makhluk Allah. Nah, itu sudah dikeluarkan dari hatinya. Yang ada di dalam hatinya adalah Allah. Idza jaa ilmu rabbih azza wa jal as-sabiq wa ma'ahu qismun minal ma'kul wal masyrab wal malbus wal mangkuh la yajidu man yatanawuluhu minhu li ghibatil munfiti ilaihi anil munfat bihi fayujiduhu al-haqqu azza wa jal litanawul li alla yubtilu ilmuhu wa yanmahya fayakhluquhu khalqan akhar wa yunshi'uhu li alla yanqadiya ma banahu fi sabiqi ilmihi. Ketika orang itu adalah sudah datang ilmunya Allah kepada orang tersebut, ilmu dulu maksudnya adalah ketetapan Allah ataupun iradat Allah pada zaman azali, itu dinampakkan Allah kepada orang tersebut ya. Wa ma'ahu kusima minal ma'kul, kemudian dalam ilmu itu adalah dia mendapatkan bagian dari sesuatu itu, ya pastinya adalah dia akan mendapatkan, baik itu makanan ataupun minuman ataupun pakaian ataupun istri, semuanya pasti akan dia dapatkan. Pasti akan dia dapatkan. Yatanawaluhu minhu lighibatil munfit ilaihi, karena tidak adanya yang menyampaikan anil munfat ali kepada sesuatu yang disampaikan itu. Itulah bahasanya seperti itu. Kalau sudah menjadi takdir, dihalangi kayak apapun tidak mungkin bisa terhalang. Kalau bukan takdirnya adalah ditolong yang menolong semua makhluk sekalipun tidak akan bisa tertolong. Kalau sudah takdir ya seperti itu makanya. Kemudian kalau dalam konteks secara syariatnya adalah dengan sendirinya nanti Allah yang akan menciptakan wasilah. Itu kalau kelas-kelas orang awam. Kalau kelas-kelas wali Allah ya bisa jadi tanpa wasilah sudah pokoknya langsung. Makanya kalau ingin bahasa siapa tuh Qadri Jailani, kalau ingin melihat apa yang dilakukan oleh Allah kepada dirimu, lepaskan dirimu, hatimu dari makhluk semuanya. Maka Allah akan memberikan tanpa lantaran
makhluk. Jangan bergantung sama sekali kepada makhluk. Maka Allah akan memberikan sesuatu kepada dirimu tanpa pelantara makhluk. Kemarin kami contohkan Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim ketika mau dilemparkan Raja Namrud ke dalam api adalah beliau ingin mendapatkan pertolongan oleh Allah tanpa pelantara. Makanya ketika ditawari Nabi malaikat Jibril ditolak. Ketika ditawari malaikat Mikail ditolak. Semua tawaran-tawaran dari malaikat yang ingin menyelamatkan beliau semuanya ditolak. Akhirnya Allah menampakkan bagaimana Allah menolong Nabi Ibrahim tanpa pelantara. Yaitu dalam ayatnya adalah Qulna ya naru kuni bardau wasalah. Akhirnya Allah berfirman langsung kepada api, wahai api, jadilah dingin. Ya, akhirnya dingin tanpa pelantara siapa? Nah, itulah ketika kita ingin melihat bagaimana Allah berbuat kepada diri kita tanpa pelantara, ya jangan mikir makhluk. Jangan berharap kepada makhluk sama sekali. Kalau kita masih berharap kepada makhluk, ya Allah kalau memang itu bagian kita, Allah yang akan memberikannya adalah dengan jalan lewat makhluk. Litanawul li'alla yubtilu ilmuhu wa yatamahbal yukhulun. Li'alla yang qadiya ma banahu fi sabiki ilmihi. Semuanya itu adalah sudah menjadi aturan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayatakimu al-aqsam kama yaqumu as-sabi as-sahir. Bahkan ini digambarkan adalah kalau memang istilahnya orang itu sudah memutuskan harapannya sama sekali kepada makhluk, dicontohkan oleh Syekh Abdul Qadir, fayal takimu kama yalkimu as-sabi as-sahir. Maka orang itu akan menyusu ya bahasanya, atau mendapatkan sesuatu makan ataupun minum seperti anak kecil. Anak kecil itu bahasanya adalah ketika mendapatkan rezeki adalah tanpa usaha, tanpa apa, minum sudah langsung ada di mulutnya tanpa menggerakkan tangannya. Nah, ini ibarat maksudnya ya. Maksudkan ibarat istilah tadi adalah menggambarkan ketika Allah sudah pada zaman sabik itu menetapkan itu milik kita dan kita lepas dari hubungan makhluk, ya seperti itu, seperti anak kecil. Ketika itu makanan kita tidak mencarinya, makanan itu ada di mulut kita, seperti anak bayi itu. Ya bahasanya seperti itu maksudnya. Kama yaltakimu kama yalkimu as-sabi yusogir. Makanya kadang-kadang ada kisah ya, Nah, ini tidak perlu dipikir. Ada kisah kadang-kadang orang kok tidak makan kok bisa kenyang sampai beberapa hari, bahkan beberapa hari. Kajian secara medisnya tidak mungkin orang itu bisa bertahan hidup. Nah, kalau Allah memberi seperti bahasanya seperti tadi, tidak perlu bayi itu ketika mau menetek tidak perlu dia tangannya cari susunya ibunya, tidak perlu. Sudah berada di mulutnya, sudah dimasukkan ibunya sendiri kepada mulutnya tanpa dia. Ya bahasanya seperti itu. Ketika Allah itu sudah menetapkan dan orang itu pasrahnya kepada Allah sudah begitu sangat, ya sudah seperti itu. Seperti kama yaltakimu as-sabi yusogir. Wa kama tadawwa al-umma ad-dabisu fi fami waladiha ar-radi. Itu adalah seperti seorang ibu yang begitu sangat sayang kepada bayinya, ya tentunya adalah ketika ingin memberi makan adalah tidak perlu bayi itu kemudian mengambil sendiri, langsung dimasukkan ke dalam mulutnya oleh ibunya. Radiyallahu al-aqsam fi mamihim. Wa yazamu bi akliha kama yazamu al-marid yatanawalu al-asribah. Nah, kemudian akhirnya yazamu bi akliha, tetaplah sesuatu itu maksumah itu adalah dimakan orang itu seperti seorang yang sedang sakit minum obat. Jadi contoh lagi adalah orang sakit ya. Orang sakit itu ya sudah besar, sudah apa ya. Tapi kalau dia mau minum, sudah air sudah sampai di dalam mulut. Jadi itu bahasanya seperti ada orang yang sudah sudah mendapatkan jatah dari Allah, yang sudah pasrah kepada Allah sepenuhnya, itu seperti itu.
Wa yafadu quwwatuhu biha bilakhtiyarin minhu fi dzalika balisyabiqah turabbi hadzal mu'min al-mungkin al-arif al-fani anjal bil masalih ila nafsi wa taf'il madhar anha. Wa yafadu, Allah akan menjaga kuwatahu kekuatan orang tersebut biha dengan asyribah tadi bilakhtiyarin minhu tanpa usahanya fi tilka fi dalika dalam semuanya itu balis sabiqoh akan tetapi karena sudah menjadi ketetapan takdir Allah. Nah, turabbi hadal mungkin al mu'min al arif, ketetapan itulah yang akan ngerumati, turabbi itu ngerumati atau didik ya. Hadal mukmin, orang mukmin tersebut, orang yang yakin tersebut, orang yang ma'rifat tersebut. Alfani anjal bil masoleh. Jadi alfani aljal bil masoleh. Fani itu rusak ataupun bahasanya adalah tidak, memfanakan, berarti tidak ada usaha sama sekali. Dia tidak berusaha untuk mencari kemaslahatan untuk dirinya. Dia pun tidak menghindari dari setiap sesuatu yang maldorot terhadap dirinya. Tapi semuanya sudah dijaga oleh ketetapan Allah pada zaman azali. As-sabiqah. Yadur rahmati tuqallibu datal yamin wa datal shimal adalah yadur rahmah, kekuasaan belas kasihan Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikan orang tersebut dari arah kanan ke arah kiri, begitu juga sebaliknya. Seperti apa? Kadang-kadang kemarin disalahkan dicontohkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu ya pasrah sepenuhnya kepada Allah, tanpa ada usaha, tanpa ada dibolak-balikkan oleh malaikat, tanpa usaha sama sekali dan hidup. Bahkan dia malah hidup itu tidak merasa apa-apa. Ashabul Kahfi datal yamin wa datal shimal. Balil lutfu yushiluhu wa yukhuttuhu. Bahkan sifat belas kasihan Allah, rasa sayang Allah terhadap Allah selalu melimputi, selalu mengitari orang tersebut. Ya khaybah man lam ya'rifillah wa lam yata'allaq bidzaili rahmati. Wa ya khaybah, wahai orang yang rugi, orang yang celaka atau yang rugi. Man lam ya'rifillah, siapa yang rugi? Orang yang tidak kenal Allah. Man lam ya'rifillah, orang yang tidak kenal Allah. Walam yata'allaq bidzaili rahmati, siapa lagi orang yang rugi? Orang yang tidak mau menggantungkan dirinya kepada sifat rahmat Allah. Orang yang tidak menggantungkan dirinya terhadap sifat rahmatnya Allah. Ya khaybah man lam yu'amilhu. Sungguh sangat rugi, wahai orang yang rugi. Siapa orang yang rugi? Man lam yu'amilhu, orang yang tidak mau mengabdikan diri kepada Allah. Yu'amil, muamalah. Ini konteks tingkatan-tingkatan bahasa Pak ya. Dulu ada bahasanya adalah orang ulama sufi ataupun di dalamnya adalah kelas-kelas orang awam. Kadang-kadang adalah orang itu selalu perhitungan. Bahasanya gitu ya. Ya sudah, kalau mau hitung-hitungan, kalau kamu belajar istilahnya beribadah, ya sudah niati bekerja kepada Allah. Yu'amilhu, ini bahasa yu'amil. Ngapa sholat? Kerja sama Allah. Ngapa puasa? Aku baru kerja sama siapa? Sama Allah. Maka jangan karyawakan dirimu kepada makhluk Allah. Bahaya. Kalau ingin menjadi karyawan, jadikan dirimu karyawannya Allah. Jangan mengkaryawakan diri kepada sesama makhluk. Sangat hina. Yu'amiluhu. Man lam yu'amiluhu adalah sungguh sangat rugi orang yang tidak mau bekerja kepada Allah. Kerja sama Cina saja mau, kerja sama Allah tidak mau. Wa yang qati'u ilaihi biqalbihi. Kemudian adalah orang yang yang rugi itu wayang qati'u ilaihi biqalbi, orang yang hatinya putus dengan Allah. Ini ya sangat rugi. Ya. Wayang qati'u ilaihi biqalbi, orang yang hatinya putus dengan Allah. Itu ya orang yang begitu sangat rugi. Ya. Kita sebenarnya banyak yang seperti itu, kadang-kadang tidak sadar.
Orang yang sholat kalau tidak khusyuk itu berarti menandakan hatinya putus dengan. Nah, ini kajian Mbak ya, ini kajian. Bukan maksudnya ada dalam apa? Bukannya ya. Orang sholat itu kan munajat kepada Allah, bercengkrama dengan Allah. Kalau tidak khusyuk berarti hatinya sudah putus dengan Allah. Dengan putus dengan Allah. Orang membaca Al-Quran itu membaca kalam Allah, bicaranya Allah. Kalau hatinya tidak khusyuk, tidak hadir, berarti hatinya sudah diputus oleh Allah. Nah, itu sebenarnya adalah orang-orang yang rugi. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar itu rugi. Dianggapnya biasa-biasa saja. Ya khaybah man yanqati'u ilaihi biqalbihi wa yata'allaqu bihi bisirrihi. Kemudian orang yang hatinya tidak digantungkan terhadap sirnya Allah. Wa yatamassaku bilutfihi, dan orang itu tidak mau menggantungkan dirinya dengan sifat belas kasihan Allah, wa minnatihi ataupun minnatih, pemberian anugerah dari Allah. Dari bahasanya adalah kalau kita masih berharap kepada selain Allah itu sebenarnya sangat rugi. Kalau kita menyandarkan sesuatu kepada makhluk Allah itu adalah orang-orang yang rugi. Ya qaum al-haq wa azza wa jal yatawalla tarbiyatu qulubus siddiqin min khalisi gharihim ila kibarihim. Kullama ikhtabarahum bi syai'in minal balaya wa ra'a sabruhum izdada qurbuhum minhu. Allah Subhanahu wa taala al-haq wa azza wa jal yatawalla tarbiyata qulubis siddiqin. Allah lah yang menguasai, mendidik, menjaga hatinya para orang-orang siddiqin, ya. Mulai dari usia kecil sampai besarnya mereka. Kullama ikhtabarahum bi syai'in minal balaya wa ra'a sabrahum izdada qurbuhum minhu. Ketika Allah menguji orang-orang siddiqin, ya, kemudian Allah melihat orang itu sabar, melihat di dalam hati orang tersebut kesabarannya, maka semakin dekatlah orang itu kepada Allah. Jadi hatinya orang-orang siddiqin itu selalu dididik oleh Allah, selalu dijaga oleh Allah. Nah, ketika orang itu mendapatkan ujian dari Allah, nampaklah hati itu kesabaran menghadapi ujian tersebut. Ketika konteks seperti itu, orang itu semakin dekat dengan Allah. Al-balaya la takrahuhum wa la tulhikuhum kaifa talhaquhum wa hiya masyatun wa qulubuhum ala ajnifatit tuyur wat ta'irah. Al-balaya la takrahuhum la takharuhum, ya. Ujian-ujian ataupun musibah-musibah tidak memaksa mereka, ya. Jadi karena sabar, ridho, ya tidak ada paksaan. Makanya ibadah kita itu umumnya masih paksaan, ya, bukan ridho. Padahal di dalam ayat Al-Quran itu ada bahasa gini, orang mukmin, ya, orang Islam beribadahnya kepada Allah itu ada dua tingkatan. Tingkatan orang awam itu adalah ibadahnya karha. Tetapi kalau wali-wali Allah, orang-orang siddiqin, ibadahnya itu bukan karha, tetapi tau'an. Orang ibadah kan ada bahasa gitu dalam ayat Al-Quran, ya. Orang itu ibadahnya ada tau'an, ada karhan. Kalau kita umumnya adalah ibadahnya itu masih karhan, belum tau'an. Ketika kita ingin dekat dengan Allah, jangan beribadah dengan perasaan karhan, tetapi berperasaanlah dengan tau'an. Tau'an itu tunduk patuh. Kalau karhan itu adalah paksaan. Kenapa kok sholat? Karena wajib. Kalau tidak wajib, ya nanti masuk neraka gimana? Berarti ibadahnya terpaksa, dipaksa, bukan taat. Ya. Nah, ketika ingin meningkat kualitasnya, ketika beribadah, jangan karhan, tetapi tau'an. Al-balaya la takrahuhum adalah ujian-ujian itu tidak bisa memaksa kepada siddiqin, tidak memaksa. Wala talhaquhum kaifa talhaquhum, bertemu ataupun ketemu menimpa kepada mereka sebagaimana menimpa balaya itu kepada orang awam.
Wahya masyatun wa qulubuhum ala ajnihatit tuyur wat thairah. Ada wahya, adapun apa balaya tadi masyatun itu bahasanya adalah hewan, apa? Masyah ya, masyah. Masyatun wa qulubuhum ala ajnihatit tuyur, sedangkan hatinya para siddiqin itu berada di dalam apa? Ajnihatit tuyur, apa? Suwiwi apa? Sayapnya burung-burung, wat thairah, dan yang berterbangan, wat yang menerbang. Jadi itu biasanya adalah mereka mendapatkan apa? Mendapatkan musibah itu tidak merasa terpaksa, makanya merasa senang-senang saja, merasa bebas. Sama dengan ibadah tadi, ibadah itu kalau kita tidak merasa karahan, ya merasa nikmat. Orang mendapatkan musibah kalau tidak merasa terpaksa, ya dia akan merasa nikmat. Cuma kalau terpaksa ya tidak bisa merasa nikmat. Contohnya itu. Orang yang melakukan perintah istrinya kalau masih pengantin baru itu merasa nikmat atau merasa itu karena tadi bahasanya adalah bukan terpaksa tetapi tau'an. Mendapatkan musibah juga demikian. Taat dengan mendapatkan musibah ini konteksnya tadi dibahasakan sama dengan Syekh Abdul Qadir Jailani ya kan? Kalau itu terpaksa ya berat. Adalah perasaan itu menerimanya berat. Tetapi kalau sudah tau'an tadi ya, tidak terpaksa, ringan saja merasa nyaman. Ya khaybah, wahai orang-orang yang rugi, man yu'di qulubahum. Siapakah orang yang rugi? Itu adalah man yu'di qulubahum, orang-orang yang telah menyakiti hatinya sendiri. Orang-orang yang telah menyakiti hatinya sendiri. Ini ya bahasanya sangat simpel ya. Tapi kadang-kadang kita tidak mau merenung bahasanya adalah orang yang tidak ridho dengan ketetapan Allah, itu ya sama saja orang yang menyakiti di hatinya sendiri. Ridho tidak merubah takdir Allah. Kalau dia tidak ridho berarti semakin berat bebannya. Itu bahasa beliau, ya khaybah man yu'dhi qulubahu. Wahai sangat celaka, sangat rugi orang-orang yang telah menyakiti hatinya sendiri. Kalau tidak ridho dengan ketetapan Allah kan sama saja bahasanya seperti itu. Dia telah menyakiti hatinya sendiri, telah menyiksa hatinya sendiri. Ya muqtallah. Kemudian wahai orang yang menjemput murka Allah, ya muqtallah. Ya bahasanya adalah orang yang maksiat. Orang yang maksiat itu kan apa? Orang yang menjemput ataupun ingin mendapatkan murka Allah, ya muqtallah. Kemudian ya khirman Allah, wahai orang-orang yang terhalang dari Allah, khirman Allah. Ya ghadaballah, wahai orang yang mendapatkan bendu Allah. Ya gulam, kun gulamul qaum wa ardha lahum wa khadiman baina aydihim fa idza tumta ala dzalika syirta sayyidan. Kun ada kalian semua wahai gulamal qaum, itu menjadi gulamnya kaum. Gulamnya kaum itu apa ya? Gulam punokawan. Dulu bahasa Jawa itu apa? Gulamun itu punokawan. Punokawan itu apa? Bahasa Indonesianya itu apa? Pengikut apa? Pengikut setia. Pengikut setia, punokawan. Ataupun kalau dalam bahasa santri atau bahasa ini adalah khotim, ya, khotim ini punokawan. Ya apa? Kun hulamal kaum, jadilah punokawannya kaum atau jadilah khotimnya kaum. Wa ardon landau, dan selalu ridho kepada mereka, Ya, ini yang sulit. Ya. Banyak orang yang sudah mendapatkan kesempatan, mendapatkan kesempatan menjadi hulam kaum ataupun khotimnya kaum, tetapi ketika dia melakukannya untuk menetapkan rasa ridho di dalam hatinya kadang-kadang masih sulit. Itu biasanya adalah ketika dia mempunyai kepentingan bahasanya Pak ya. Ya contohnya gini lah, santri ketika dia mengabdikan diri kepada kiai, kalau sudah ada tujuan tertentu, nah ini biasanya sulit untuk ridho.
Ya satu contoh adalah kalau dia seorang santri dia mengabdi kepada kiai. Kemudian kalau sudah dia mempunyai tujuan-tujuan tertentu, biasanya sulit untuk dia selalu ridho dengan menerima apa yang dia dapatkan dari kiai itu sendiri. Tetapi kalau dia tidak ada motivasi nafsu, maka dia mudah untuk ridho. Makanya bahasa Abdul Qadir Jailani dulu itu ketika kita belajar, datang kepada guru, datanglah dengan telanjang. Telanjang itu maksudnya adalah kosongkan hatimu, jangan ada kepentingan-kepentingan nafsu menyertai ketika kita ingin berbuat, supaya kita bisa ridho. Wa ardallahum wa khadiman baina aidihim, kemudian jadilah khadimnya di hadapan kaum tersebut. Fa idza dumta ala dzalika sirta sayyidan, ketika kamu selalu melakukan seperti itu, sirta sayyidan, kamu akan jadi tuan. Kamu akan menjadi tuan. Ini bahasanya seperti ini. Kaum itu adalah orang yang mulia. Adalah makhluk-makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kamu ingin menjadi orang yang mulia, adalah jadilah gulamnya, punakawannya yang mulia. Jadi bahasanya simple seperti itu, ya. Ataupun ini pengabdian, suatu contoh pengabdian adalah Allah itu adalah yang paling mulia. Kalau kamu ingin menjadi yang paling mulia, abdikan dirimu kepada Allah. Dunia itu hina. Ketika kamu mengabdikan diri kepada dunia, maka kamu akan menjadi yang hina. Ya sudah seperti itu. Pokoknya konteksnya seperti itu. Jadi kalau kamu ingin menjadi yang mulia, abdikan dirimu kepada yang mulia. Tatkala kamu mengabdikan diri kepada sesuatu yang hina, ya kamu akan menjadi hina. Man tawadhu'a lillahi azza wajalla wa li ibadihi sholihin rafa'ahu wa fid dunya wal akhirah. Barang siapa orang itu selalu tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, wali ibadihi sholihin, dan tawadhu kepada hamba-hamba Allah yang soleh, maka rafa'ahu wa fid dunya wal akhirah, Allah pasti akan mengangkat derajat orang tersebut baik dalam kehidupan dunia ini, terlebih-lebih besok di akhiratnya. Jadi orang yang tawadhu kepada Allah, tawadhu kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Ini tawadhu ini bahasa hati, ya. Makanya kadang-kadang kelihatannya kita tawadhu kepada Allah, tapi hati kita kurang ajar sama Allah. Satu contoh, ketika kita berdoa itu kan sering kita memaksa Allah, ya. Tidak mau menerima dengan lapang dada apa yang telah diberikan oleh Allah. Itu yang kadang-kadang ya bahasanya. Makanya konteks kehidupan kita di akhir zaman ini itu ada hadis qudsi yang begitu sangat hadis yang sangat pantas untuk sebutan kita. Di dalam hadis qudsi itu ada bahasa gini, ya hamba-hambaku, adalah setiap saat aku turunkan rahmatku kepada dirimu, setiap saat pula kamu mempersembahkan maksiatmu terhadap diri. Firman Allah, firman dalam hadis qudsi, ya. Setiap saat kita selalu mendapatkan nikmat dari Allah, rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah. Tapi setiap saat pula kita mempersembahkan kemaksiatan kepada Allah. Itu bahasanya tadi tawadhu kita, dan nanti kita begitu sangat jauh. Ini kembali lagi konteks lagi, Pak, ya. Pokoknya ini kajian. Nah, adapun nanti adalah fenomena di luar sana kemudian bertumbuh dan dengan ya sudah, pokoknya kita kajian. Satu contoh misalkan adalah bahasa nikmat itu kan semestinya adalah harus disyukuri, ya. Bahasa nikmat itu semestinya adalah Allah memerintahnya ke kita adalah disyukuri, ya. Syukur itu kaidahnya adalah menggunakan nikmat itu di jalan yang diridhoi oleh Allah ataupun untuk ibadah kepada Allah, ya. Kemudian konteks secara umum syariatnya walimah itu syukur. Di dalam fikih, ya, dan walimah itu kan sebenarnya konteksnya adalah kita disyariatkan untuk mensyukuri nikmat Allah. Nah, sekarang kalau ada walimatul aras kemudian organan, itu apakah kita punya adab di hadapan Allah kira-kira gitu?
Kemudian entah itu walimatul arus, entah itu walimatul khitan, entah itu walimah apapun. Kalau konteksnya di situ ada maksiatnya, itu kan berarti di mana akhlak kita, di mana tawadhu kita kepada Allah. Itu diantaranya adalah begitu jauhnya akhlak kita ataupun tawadhu kita kepada Allah. Kemudian konteksnya kepada hamba Allah yang soleh, kepada hamba yang soleh. Kadang-kadang adalah seorang ulama yang besar, yang tinggi adalah ketika kita melihat sesuatu entah itu komentar ataupun perbuatannya yang tidak sesuai dengan ilmu kita atau pengertian kita, jangan sok-sokan kemudian wah itu salah kok gini kok gitu. Sekarang kan banyak kita sekarang terjebak dalam masalah apa dengan medsos itu. Sekarang banyak terjebak dalam masalah seperti itu. Ya. Ada ulama besar mengungkapkan suatu komentar yang tidak cocok dengan kita. Kok gitu? Oh, gitu. Ya, tawadhu kita itu kepada mereka itu bagaimana? Ya bagaimana juga adalah ilmu mereka lebih tinggi, wawasan mereka lebih luas dibanding ilmu yang kita ketahui. Jadi jangan serta-merta wah itu salah, wah itu tidak baik. Ini kemudian tawadhu kita kepada ulama-ulama soleh itu harus tinggi. Jadi minimal selagi masih itu bisa ditakwili dengan sesuatu yang baik, jangan buru-buru menyalahkan. Jadi husnudzonlah kepada Allah, husnudzonlah kepada makhluk Allah, terlebih-lebih para ulama, orang-orang soleh. Idah tamalta al-qauma wa tuhdimatuhum rafa'akallahu ilaihim rafa'akallahu ilaihim wa ja'alaka ra'isihim. Fakaifa idza khatamta khawasahu min khalqihi. Idah tamalta alqaum, idah ketika kamu menanggung alqaum kaum wa khatamtahum, kemudian kita menjadi menjadi khadimnya kaum. Rafa'akallahu ilaihim, maka kamu akan diangkat derajatmu oleh Allah disebabkan kaum tersebut. Wa ja'alaka ra'isahum, bahkan kamu bisa menjadi pemimpin mereka. Fakaifa idza khatamta khawasahu, bagaimana kalau kamu mengkhotim atau mengkhotimkan diri ataupun menjadi khotimnya khususnya Allah, maksudnya ulama-ulama khusus ya. Min khalqi, dari hamba-hamba Allah, dari hamba Allah. Jadi ulama itu ada ulama secara umum, ada ulama khawas. Makanya tadi ada bahasa apa? Alimun bi hukmillah, ada alimun billah. Adalah ulama-ulama secara umum ya adalah ulama-ulama bihukmillah, ya, para ulama-ulama yang begitu sangat tabakhur ilmunya dalam hukum-hukum Allah. Ada yang lebih khususnya lagi adalah ulama-ulama billah, ulama-ulama yang begitu sangat alim kepada Allah, makrifat kepada Allah. Ini khawasuhu, ataupun kadang-kadang diistilahkan wali-wali Allah. Wali-wali Allah. Allahumma ajil al khairata ala aitina wa al sitadina wa ja'alna min ahli lutfika wa inayatika. Allahumma ya Allah, ajir jalankan al khaira, segala kebaikan-kebaikan, ala aitina, pada tangan-tangan kami, wa al sinatina, dan lesan-lesan kami, wa ja'alna, dan jadikan kami ya Allah min ahli lutfika, orang yang ahli mendapatkan kasih sayangmu, wa inayatika, dan pertolonganmu. Untuk pengajian kita mungkin itu kita bahas monggo. Alhamdulillah, demikian tadi yang telah disampaikan Kiai. Bagi bapak-bapak dirasa ada yang perlu dipertanyakan, mungkin ada yang belum terlalu jelas, baik pada kajian yang sekarang maupun yang sebelum, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada ulama yang bilang kalau wali Allah itu sudah pasti sufi. Kalau orang soleh belum tentu wali Allah. Itu saya telaah
saya masih ragu, tidak menerima kan. Sebab waktu Nabi Muhammad SAW mi'raj, Nabi memberi salam, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi kalau pendapat saya, orang soleh itu adalah sebutan dari pada wali Allah, sufi-sufi. Itu kalau bagi saya. Kalau bagi dia tidak, orang soleh belum tentu wali katanya. Kalau wali sudah pasti sufi katanya. Nah, ini pertama Ustaz, yang pertanyaan saya kan, apakah orang soleh itu termasuk wali dan sufi ataukah yang kata Tuan Guru itu, Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi kita sebenarnya tidak bisa menentukan ketentuan itu, Pak ya. Kita itu hanya bahasanya adalah bisa memahami kaidah-kaidahnya. Tapi kalau ketentuan-ketentuan perbandingannya sebenarnya kita tidak bisa menentukan itu. Satu contoh misalkan adalah sholihin tadi. Sholihin itu kaidahnya adalah orang yang selalu melakukan kewajiban-kewajibannya yang menjadi hak Allah, dan selalu melakukan kewajiban-kewajibannya yang menjadi hak sesama makhluk. Berarti konteks seperti ini seperti tinggi juga. Kalau selalu melakukan kewajibannya yang menjadi hak Allah dan selalu melakukan kewajibannya yang menjadi hak sesama makhluk, ini konteks secara lahiriahnya orang itu tidak punya dosa. Kewajibannya semuanya terpakai apa cenah? Tapi bahasanya tidak ada manusia yang seperti itu gitu ya. Cuma bahasa kaidahnya gitu loh ya. Kaidahnya adalah berarti orang itu secara lahiriahnya kan tidak punya dosa. Kalau orang itu tidak punya dosa, mana mungkin tidak dicintai oleh Allah. Ya sudah, kita tidak perlu apa cuma numbur-numburkan kaidah-kaidah. Orang sufi itu kaidahnya adalah orang yang hatinya bersih gitu ya. Jadi, sufi itu dari kata-kata Sofia itu bersih. Ya, Sofi itu lebih cenderung kepada kembali lagi adalah ke dalam hati. Nah, orang yang hatinya bersih dari segala akhlak yang tercela itu namanya sufi. Makanya adalah kajian ilmu sufi itu kajian bagaimana menata hati ini supaya tidak kotor, supaya bisa menghilangkan akhlak-akhlak yang tercela dan bisa mengisi hati ini dengan akhlak-akhlak yang bersih. Itu kaidah kesufian. Wali itu tadi ya kembali lagi, kalau wali Allah itu orang itu harus benar-benar mencintai Allah dulu. Kalau orang itu tidak mencintai Allah ya tidak akan dicintai oleh Allah. Siapa yang tahu itu? Tidak ada. Makanya ada bahasa kaidah itu apa? La ya'riful wali ilal wali. Tidak tahu orang itu kadar bahwa itu seorang itu adalah wali terkecuali orang sama-sama makomnya wali. Jadi sebenarnya kita tidak perlu sampai membahas seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, mohon petunjuk yang akan saya sampaikan masalah ibadah yang dipaksakan. Contohnya sholat tahajud di tengah malam itu tuh susah sekali kalau untuk bangun, sehingga kita dipaksakan dirinya sendiri dengan alarm. Jadi kita setel alarm di HP 2:30, maka pada waktu alarm berbunyi kita bangun untuk sholat. Apakah ini bisa memutus kepada Allah? Karena ibadah itu seakan dipaksa oleh alarm yang telah kita setel sendiri. Jadi kalau tidak ada alarm maka kita sulit untuk bangun. Maka dengan cara kita membuat alarm 2:30 kita setel sehingga kita bisa bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Jadi setiap malam seperti itu. Bagaimana petunjuk Pak Kiai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Jadi konteksnya demikian Pak ya. Baik, ada yang lebih baik. Jadi kalau kita belum bisa yang lebih baik, bisa melakukan yang baik saja ya sudah luar biasa kan itu Pak.
Jangan pada perimbangannya kemudian, wah kalau tidak bisa melakukan yang lebih baik, tidak usah melakukan yang baik. Ini bahaya. Jadi konteksnya adalah orang awam melakukan kewajiban, apalagi sampai sunat tadi bahasanya, itu sudah meskipun masih dalam perasaan, dalam konteks makomnya orang yang harus dipaksa. Ya tetap baik. Cuma kalau ingin lebih baik adalah itu nikmati, itu sebagai suatu jenis bahasanya tadi, tau'an, bukan karkahan. Nah, tentunya Allah nanti yang memilih, Allah yang membimbing gitu ya. Makanya istilahnya adalah orang itu tidak serta-merta kemudian langsung menjadi yang lebih baik tanpa usaha sungguh-sungguh dalam kebaikan terlebih dahulu. Ini disyaratkan oleh Allah dalam sebuah ayat ada walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sudah benar-benar bersungguh-sungguh untuk jalan di jalan Allah, Allah akan membimbing. Allah akan menunjukkan jalan yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Nah, nanti kalau tidak dipaksa tidak melakukan ya malah tambah parah. Silakan bapak-bapak yang lain, dirasa ada yang masih mau ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya pakai tadi kalau nggak salah dengar tadi pakai ada menyebut orang sadikin, orang yang sadikin. Nah maksud saya apa perbedaan ciri-ciri orang sadikin dengan orang yang termasuk dalam makom tajrid itu? Terima kasih. Terima kasih. Siddiqin itu dalam kata siddiq Pak ya. Orang yang keimanannya sudah begitu kuat. Nah, itu ya bahasanya siddiqin. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu ya bahasanya adalah orang yang imannya begitu sangat luar biasa. Yaitu siddiqin. Jadi bahasanya demikian. Kalau makom tajrid itu adalah tidak hanya masalah itu saja, tetapi malah lebih luas lagi. Tajrid itu dia sudah melepaskan diri dari hukum sebab musabab. Jadi tidak hanya masalah keimanan yang ada pada dirinya, tetapi konteks secara keseluruhan. Dia adalah sudah menyerahkan secara totalitas semuanya kepada Allah. Itu adalah orang yang makomnya makom tajrid. Makanya orang makom tajrid itu dalam konteks hukumnya adalah dia hukumnya dosa. Kalau dia melakukan pekerjaan, dia bekerja itu malah hukumnya dosa. Kewajiban dirinya adalah menjaga hati untuk selalu beribadah kepada Allah supaya hatinya tidak lepas ingatnya kepada Allah. Kalau ingatnya kepada Allah lepas meskipun sebentar, nah itu sudah turun makom. Ini kalau sudah nanti makom tajrid. Tapi kalau siddiqin ini ada masih secara umum. Nah, kaitannya adalah tinjauannya masalah keimanan yang begitu sangat kuat. Makanya Abu Bakar itu bahasanya mendapatkan julukan itu kan bahasanya kan ya. Abu Bakar Siddiq ketika diceritani oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan sesuatu yang tidak nalar di akal, ya sudah pokoknya percaya. Pertama kali orang yang percaya Nabi Isra itu kan Abu Bakar sih, akhirnya mendapatkan julukan As-Siddiq. Kalau isyarat ayat Al-Quran itu adalah ini. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Umumnya kita adalah mengaku iman. Tetapi konteksnya adalah iman itu benar-benar benar atau tidak, bahasanya gitu. Nah, nanti diuji. Nah, contohnya Abu Bakar Siddiq itu bahasanya kalau kita lihat secara lahiriahnya, keimannya diuji oleh Allah, diceritani Nabi Muhammad dengan bahasa yang tidak mungkin bisa diterima oleh akal sih. Nah, tetapi beliau tetap saja percaya. Nah, imannya begitu sangat kuat, akhirnya mendapatkan julukan As-Siddiq. Jadi konteksnya seperti itu. Silakan bapak-bapak yang lain. Ada yang bertanya? Silakan.
Bagaimana Bapak-Bapak? Masih ada yang mau bertanya lagi? Dirasa kalau memang tidak ada yang bertanya lagi, mungkin untuk sekedar informasi ya, untuk malam Rabu depan kita di masjid ini ya, Nurul Hidayah Pasir Putih ya, Masjid Nurul Hidayah Pasir Putih. Insya Allah kita diberi kesehatan, diberikan kesempatan bisa berkumpul kembali di sana. Untuk selanjutnya dimohon pada Buya Rojak untuk zikir pendek, zikir singkat. Dan nanti sebelum pulang atau setelah doa kita ramah tamah dulu sebentar. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد الناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأسرار الغايات من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات ويقضي الحاجات برحمتك يا الله أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا الله يا فتاح يا عليم، اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وعلمنا في التأويل وفقهنا في الدين. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا واجعل تلاميذنا واجعل ذريتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل القرآن، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والظلم والطغيان. اللهم اهدنا وإياهم صراطك المستقيم، صراط الاستقامة والتوفيق، صراط الإخلاص والتسليم، صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم ارزقنا وإياهم التقوى والاستقامة وحسن الخاتمة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة. اللهم تقبل وأوصل سبب مقرناه ونور ما تلونا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة أنبياء المرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الأئمة المقربين، خصوصا سلطان علي الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم وأعاد علينا من بركاتهم وامطر علينا وسكرمات ونفعنا بعلومهم ثم كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل جنة مسواهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم، تقبل يا كريم.